Salam jumpa kembali. Pada video kali ini masih menjelaskan tentang menu master data pada bagian menu data barang pada menu barang. Seperti pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang menu barang dan bagian-bagian yang ada di dalamnya, seperti cetak data barang, melakukan penyusunan stok barang, melihat kartu stok, dan lain-lain. Pada video ini akan dijelaskan tentang cara membuat atau menambah data barang, edit data barang, hapus data barang, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita buka menu barang. Ya, menu barang sudah terbuka, dan tentang bagian-bagian yang ada di menu barang ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu pada aplikasi retail system CS3 part 2. Untuk itu kita langsung saja menggunakan beberapa perintah yang ada pada menu data barang ini. Yang pertama adalah membuat atau menambah data barang. Untuk membuat atau menambah data barang, caranya kita klik tombol perintah tambah barang atau tekan tombol insert pada keyboard, maka tampil form tambah barang. Bisa kita lihat tampilan dari form menu tambah barang ini, di mana terdapat banyak kolom dan tombol perintah. Sebelum kita mulai melakukan mengisi beberapa kolom yang ada, kita perlu perhatikan bahwa kolom-kolom yang ada ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kolom harus isi, yaitu kolom yang harus diisi saat kita akan membuat data barang baru. Kolom harus isi ini ditandai dengan tanda bintang, kecuali kolom kode dan harga jual. Kolom yang kedua yaitu kolom bisa isi tapi jangan diisi, yaitu untuk kolom kode barang, karena kolom ini akan terisi otomatis ketika kolom kelompok barang sudah terisi. Selain itu, kode barang merupakan sebuah bagian yang akan tampil otomatis yang dibuat oleh sistem. Karena jika kita yang membuat atau mengisinya, akan sangat mungkin terjadi kesalahan, apalagi jika data barang sudah sangat banyak, misalkan sampai ribuan. Pasti kita akan bingung untuk mengurutkannya. Di samping itu, perlu kita perhatikan juga pada saat menu tambah barang ini terbuka, posisi kursor akan berada di kolom kode barcode, bukan di kolom kode barang. Jadi untuk kolom kode barang ini jangan diisi atau diabaikan saja terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu kolom opsional, yaitu kolom yang sifatnya boleh diisi boleh tidak. Ini menyesuaikan kebutuhan. Misal kolom kode barcode, pada kolom ini boleh diisi jika pada item barang terdapat atau memiliki kode barcode, dan jika item barang yang akan kita input tidak memiliki kode barang, maka kolom ini tidak perlu diisi. Kemudian yang keempat, kolom tidak bisa isi, yaitu kolom yang tidak bisa diisi, dan kolom ini akan terisi otomatis pada saat tertentu atau saat kita mengisi kolom yang lain, misal kolom profit dan kolom stok sekarang. Ya, itu adalah beberapa jenis kolom dan harus diperhatikan. Selanjutnya, kita mulai mengisi kolom atau membuat data barang baru. Yang pertama, memasukkan kode barcode. Perhatikan item barang yang kita input atau masukkan, apakah terdapat kode barcode atau tidak. Jika tidak ada, maka kita langsung ke kolom nama barang. Tapi jika item barang yang kita input atau masukkan memiliki kode barcode, maka kita bisa memasukkannya dengan cara scan kode barcode-nya. Jika tidak bisa di-scan, ketik angka kodenya. Ya, kita coba langsung. Ini kami coba scan. Ya, itu kode barcode sudah tampil dan kursor sudah langsung berpindah ke kolom
nama barang. Selanjutnya, memasukkan nama barang. Untuk memasukkan nama barang, perhatikan nama, jenis atau warna atau rasa dan ukuran. Ya, kita masukkan barang yang ada pada kami. Di sini bernama kembang gula Davos peppermint. Kemudian ukuran 22 gram. Ya, itu cara memberikan nama pada nama barang. Atau jika memang namanya terlalu panjang, bisa disingkat. Kemudian selanjutnya masuk ke kolom kelompok barang. Untuk memasukkan kelompok barang, klik pada kolom barang atau pada tombol pilih kelompok. Maka akan muncul nama-nama kelompok yang sudah ada. Lalu pilih dari jenis nama barangnya, kemudian kita pilih kelompoknya, itu masuk kelompok apa yang akan kita masukkan. Jika yang kita pilih tidak tampil, kita scroll atau ketik namanya. Dan jika nama kelompok yang akan kita masukkan ternyata tidak ada atau belum ada, bisa langsung membuat data kelompok baru. Caranya adalah klik tombol menu data, lalu pilih tambah kelompok baru. Ya, ini tampilan dari tambah data tadi. Ini kami kira sama dengan ketika kita membuat data kelompok baru. Ini kita tutup saja. Ya, kita pilih langsung salah satu kelompok. Di sini karena jenisnya ada permen, kita pilih candy coco. Ya, perhatikan ketika kita sudah memilih kelompok barang ini, perhatikan pada kode barang. Ya, di situ sudah langsung tampil kode barang. Selanjutnya masuk ke kolom satuan atau bisa pilih satuan. Ya, karena ini adalah satuan terkecil, kita cari, ketik saja di sini PCS. Ya, pieces. Pilih, kemudian kolom supplier. Ya, kolom supplier, jika kita belum tahu, bisa kita ketik nama suppliernya umum saja. Tapi kalau di faktur itu ada nama suppliernya, ya kita isi nama supplier sesuai yang ada di faktur. Ini kita pilih umum. Kemudian dari beberapa kolom yang ada ini sudah kita isi, sebenarnya data sudah bisa disimpan, namun belum ada HPP dan harga jualnya. Yang ada adalah nama data barangnya saja, jadi belum lengkap. Ya, kita langsung ke berikutnya, yaitu kolom HPP. HPP itu adalah harga pokok pembelian atau modalnya. Ya, misal kita isi HPP-nya adalah 500. Kemudian langsung ke harga jual. Karena kolom profit ini tidak bisa kita isi, jadi kita langsung ke kolom harga jual. Ya, misalkan 1000. Ya, di situ kolom profit barang sudah tampil 50%. Kemudian untuk kolom stok sekarang tidak bisa kita isi. Ya, selanjutnya setelah kita mengisi HPP dan harga jual ini, kita ke bagian harga quantity retail pieces. Harga quantity pieces ini akan lebih murah dari harga retail atau umum ini. Ya, kita coba langsung, misal batas kuantitinya adalah 3. Ya, di kolom ini batas kuantitinya 3, kemudian harga jual kuantiti adalah 850. Ya, di sini jika beli 1 itu 1000, maka jika beli 3 akan mendapatkan harga 850. Kemudian di bawahnya bisa kita isi lagi, misalkan 6, ya akan mendapatkan 800, ya, selisihnya Rp50. Ya, jadi kalau beli 6 dia akan mendapatkan harga 800. Kemudian masuk ke kolom minimal stok. Di sini kolom minimal stok tertulis 1. Kolom ini untuk menentukan tentang batas minimal stok barang. Jika di sini terisi 3, maka nanti jika stok sudah di ambang minimal stok, misalkan stoknya tinggal 4, itu akan muncul informasi di kasir bahwa stok itu sudah minimal.
apalagi jika sudah sampai 3. Kemudian kolom minimal jual ini juga sama dengan minimal stok. Kemudian status barang aktif ini untuk mengatur dari status sebuah data barang dia aktif atau tidak. Di sini ada dua pilihan, yaitu tidak dan iya. Jika pilih tidak, maka nanti barang ini tidak aktif dan tidak tampil di kasir. Jika pilih ya, maka barang akan aktif dan akan tampil di kasir. Kemudian kolom plus biaya dingin, yaitu untuk mengisi jumlah nilai harga jual tambahan seperti minuman yang masuk pendingin. Apakah akan dikenakan biaya atau tidak? Jika dikenakan biaya, maka isi kolom biaya dingin ini. Jika kolom ini diisi, maka nanti di kasir akan tampil informasi tentang biaya dingin atau biaya tambahan. Jadi misalkan air mineral 1 botol misalkan seharga 2.500. Jika dia tidak masuk ke pendingin, dia harganya akan tetap seharga 2.500. Tapi jika dia masuk pendingin, maka akan ada tambahan Rp500. Ya, ini untuk kolom plus biaya dingin. Karena yang kita masukkan adalah data barang permen, maka ini tidak diisi. Selanjutnya adalah kolom status blokir poin, ya. Ini untuk memberlakukan sebuah poin untuk customer atau member. Jadi kita bisa menentukan barang-barang yang tidak dikenakan poin. Ya, untuk jenis penjualan retail sebenarnya dalam membuat data barang baru itu sudah cukup sampai di sini. Jadi cukup di sini bisa kita simpan. Selanjutnya adalah bagian deretan menu, harga grosir, harga pack, harga jual pack beda barcode, harga ecel, detail barang paketan, dan rak barang. Ya, yang pertama adalah harga grosir. Bagian harga grosir ini untuk menentukan harga jual untuk grosir. Pada bagian ini terdapat 3 tingkat harga. Jadi kita bisa menentukan 3 tingkatan harga grosir. Selain itu, di setiap tingkatan juga memiliki atau terdapat harga kuantiti grosir. Grosir 1, grosir 2, grosir 3. Kemudian yang harus diperhatikan tentang harga grosir ini akan terkait dengan customer atau pelanggan. Jadi nanti di kasir ketika ada transaksi harga grosir itu harus berdasarkan customer atau pelanggan. Ya, kita coba isi kolomnya. Harga grosir 1. Perlu diperhatikan juga untuk menentukan harga grosir itu di bawah harga kuantiti pieces 6 ini. Ya, misalkan di sini di kolom harga kuantiti retail piecesnya itu adalah 800, maka di harga grosirnya kita bisa isi 700. Kemudian harga grosir 2 misalkan 650, harga grosir 3 nya 600. Ya, untuk harga kuantiti grosir boleh diisi, boleh tidak, tergantung kita dalam menentukan penjualannya. Kemudian selanjutnya bagian harga pack. Setelah tadi kita menentukan harga retail umum dan harga kuantiti pieces serta harga grosir, maka berikutnya adalah menentukan harga jual pack seperti dus, renteng, slop, dan lain-lain. Untuk harga pack ini juga bisa kita buat atau kita tentukan untuk umum atau retail, kemudian quantity pack, kemudian untuk grosir pack dan quantity pack grosir. Dan berikut adalah cara menentukan harga pack. Yang pertama adalah isi kolom satuan pack terlebih dahulu. Untuk mengisi kolom satuan pack ini caranya ya seperti pada satuan barang tadi. Jika kita hafal dengan kode satuannya bisa kita ketik. Tapi jika kita tidak atau belum hafal, kita klik tombol cari atau tekan tombol F5 pada keyboard. Kemudian kita pilih satuannya, misalkan bungkus. Setelah kita memasukkan satuan pack, selanjutnya kita isi kolom
jumlah konversi. Ketika kita sudah mengisi kolom jumlah konversi ini, kemudian nanti perhatikan pada HPP pack ini. Ya, kita coba isi misalkan 10. Nah, di situ pada kolom HPP pack sudah terisi nilai 5000, yang artinya ini adalah HPP satuan ini dikalikan jumlah konversi yaitu 10, maka ketemunya 5000. Jadi untuk satu bungkus ini harganya atau HPP-nya adalah 5000. Kemudian isi harga jualnya. Ya, misalkan kita isi 7000. Kemudian harga grosirnya 6.500. Kemudian harga grosir pack 2-nya 6.000. Kemudian harga pack grosir 3-nya 5.850. Ya, yang penting masih di atas HPP dan kita masih mendapatkan profit. Kemudian pada bagian harga kuantiti, ini adalah harga kuantiti pack retail atau untuk umum, dan ini adalah harga kuantiti pack grosir 1, ini harga kuantiti pack grosir 2, dan ini harga kuantiti pack grosir 3. Dan ini tinggal kebijakan kita mau mengisi atau tidak. Ya, ini adalah tentang harga pack. Kemudian harga pack beda barcode. Untuk menentukan atau memasukkan harga pack beda barcode ini sebenarnya hampir sama dengan harga pack ini. Yang membedakan adalah kita harus memasukkan kode barcode pada packnya, dan ini biasanya diberlakukan atau sering diberlakukan untuk barang seperti rokok, di mana rokok itu untuk satuan terkecilnya di sini adalah bungkus, kemudian satuan terbesarnya di atasnya adalah slop, dan kode barcode di bungkus dengan di slop itu akan berbeda. Dan nanti ketika di kasir saat melakukan transaksi, jika ada pembeli membeli sebuah rokok satu slop, maka yang di-scan adalah slopnya, maka di situ akan langsung muncul harga per slopnya. Ya, untuk memasukkannya kita langsung klik tombol perintah tambah harga barcode. Ya, kemudian scan kode barcode-nya dan kemudian masukkan satuannya, pilih, kemudian misalkan bungkus. Nah, kemudian jumlah konversinya ini juga sama, misalkan 10. Ya, jadi akan sama dengan ketika kita memasukkan tambah harga di pack. Ya, kemudian ini simpan. Ya, kemudian masukkan harga jual retailnya, misalkan 7.000, kemudian grosirnya 6.500, grosir 2-nya 6.000, grosir 3-nya 5.850. Kemudian simpan. Ya, itu adalah cara membuat atau masukkan harga pack beda barcode. Namun yang perlu diperhatikan ketika kita memasukkan, untuk menentukan harga pack dan harga beda barcode ini kita pilih salah satu. Jika sudah memasukkan harga pack, sebaiknya tidak perlu menentukan di harga pack beda barcode. Dan jika kita ingin menentukan sebuah harga barang pada pack beda barcode, maka di harga packnya tidak perlu diisi atau tidak perlu ditentukan. Jadi sebaiknya pilih salah satu antara harga pack atau harga pack beda barcode. Namun jika barang tersebut satuan terbesarnya itu packnya sama, misalkan barang rentengan atau rencengan seperti kopi, sampo, dan lain-lain, karena rentengannya itu tidak memiliki barcode, maka untuk harga packnya atau harga rentengannya kita masukkan di harga pack ini dan tidak bisa dimasukkan di harga pack beda barcode, kecuali jika kita menyeting atau mengatur untuk jenis kopi atau sampo yang satuan terkecilnya itu adalah di saset di sini, kemudian kita ingin menjualnya dalam bentuk dus, dan pasti di dusnya itu ada barcode-nya, bisa kita tentukan harga pack beda barcode-nya.
Selanjutnya adalah bagian harga ecer. Bagian menu ecer ini untuk menentukan harga jual ecer terkecil. Misal pada rokok, di mana harga jual ecer terkecil pada rokok adalah batang. Bisa juga pada obat, misalkan per tablet. Dengan adanya menu ini, maka kita bisa menjual rokok per batang, atau pada obat misalkan per tablet atau per kapsul. Cara menentukannya hampir sama dengan pada harga pack dan harga pack beda barcode. Yang membedakan adalah pada bagian konversinya. Kalau di harga pack dan harga pack beda barcode itu mengalihkan, sedangkan di harga ecer ini akan membagi atau memecah. Ya, kita coba saja. Ya, pada kolom satuan ecer ini kita masukkan, klik tombol cari atau F4, kemudian pilih batang misalkan. Nah, kemudian masukkan 10. Nah, di situ sudah ketemu jumlah HPP ecernya. 500 dibagi 10 maka akan ketemu Rp50. Kemudian kita masukkan harga ecernya menjadi misalkan 100. Jadi ketika nanti ini di-scan di kasir, itu akan muncul pilihan. Apalagi jika harga pack ini ditentukan juga, nanti akan muncul 3 pilihan: pieces, harga pack, dan harga ecer. Itu tentang harga ecer. Selanjutnya adalah bagian detail barang paketan. Untuk bagian detail barang paketan ini nanti akan dijelaskan tersendiri setelah ketika kita sudah membuat data barang baru. Jadi kita tinggalkan terlebih dahulu untuk detail barang paketan ini. Kita langsung ke bagian rak barang. Menu rak barang ini untuk mengatur atau menempatkan posisi barang pada rak yang sudah ditentukan. Hal ini nanti akan mempermudah saat kita melakukan stock opname, kemudian penataan barang atau layout, kemudian melakukan pengecekan data barang dan lain-lain. Namun sebelum kita menentukan rak barang di sini, rak yang di toko ataupun yang di gudang sebaiknya diberi nomor terlebih dahulu. Hal ini untuk mempermudah ketika kita mengatur atau menentukan kolom-kolom ini. Kemudian di bagian ini juga terdapat 2 bagian, yaitu lokasi barang di rak sales dan lokasi barang di rak gudang. Kemudian cara mengisinya, oke, kita langsung saja mencobanya atau mengaturnya. Yang pertama, rak sales. Ya, kita klik tombol rak atau F1. Nah, di situ sudah ada nama rak atau nomor-nomor rak. Jika kita akan menambah, tinggal klik menu, kemudian pilih new atau insert. Ya, kemudian untuk kodenya ini sudah menyesuaikan yang sudah ada. Kemudian deskripsinya tinggal kita isi deskripsi, misalkan rak nomor 13 atau 31. Ya, kita close saja. Ya, kemudian kita tentukan, pilih rak nomor 1, kemudian shelvingnya kita masukkan, misalkan shelving nomor 2, kemudian barisnya misalkan baris nomor 3. Ya, perhatikan di kolom kode rak sales ini tertulis R01, S02, B03. Ya, itu adalah cara menentukan penomoran rak barang. Kemudian perlu diperhatikan juga hal yang terpenting saat membuat atau menambah data barang baru adalah pada bagian atas ini, ya, bagian kolom-kolom yang di atas ini. Kemudian untuk quantity pieces ini adalah merupakan bagian sebagai strategi penjualan. Kemudian untuk harga grosir ini, jika dalam penjualan kita memberlakukan grosir, jika tidak maka tidak perlu diisi atau tidak perlu disetting. Kemudian untuk harga pack dan harga pack beda barcode ini akan mempermudah kita jika kita menjual dalam bentuk pack seperti dus, renceng, slop, dan lain-lain. Begitu juga untuk harga ecer, juga untuk mempermudah kita dalam menjual dalam bentuk eceran seperti rokok dan obat. Namun secara umum untuk
toko retail adalah pada bagian kolom yang atas ini, sehingga ini akan mempermudah kita mau atau akan seperti apa sistem penjualan kita. Ya, ini adalah salah satu bagian atau perubahan yang ada pada aplikasi retail system CS3 ini. Selanjutnya, setelah beberapa kolom dan bagian terpenting yang secara umum sudah diisi dan ditentukan, lalu kita simpan atau tekan tombol Ctrl+S pada keyboard. Setelah kita simpan, maka form menu tambah barang masih tampil. Jika kita ingin menambah atau membuat data lagi, maka isi kolom-kolom yang ada atau bagian-bagian lainnya. Dan jika tidak ingin menambah atau membuat data baru lagi, maka kita tutup atau tekan tombol ESC pada keyboard. Ya, kita tutup. Selanjutnya kita coba cek data barang baru yang tadi kita buat. Kita bisa dengan cara ketik atau dengan scan secara langsung. Ya, data barang sudah masuk. Ya, di situ sudah tampil data barang yang tadi kita buat. Ya, itu adalah cara membuat atau menambah data barang baru. Kita refresh terlebih dahulu. Selanjutnya masih di menu barang, yaitu tentang bagian barang paket yang tadi belum dijelaskan. Bagian harga paket digunakan untuk memasukkan data item barang yang masuk sebagai data barang paket. Untuk membuat data barang paket sama dengan membuat atau menambah data barang baru. Ya, kita coba langsung membuat data barang baru yang berbentuk paket. Klik tambah barang, kemudian langsung pada nama barang kita abaikan untuk kode barang dan kode barcode. Misalkan nama barangnya paket sembako, kemudian kelompok kita cari paket, kemudian satuan PKT ya, paket. Supplier kita masukkan umum saja. Ya, setelah kita mengisi kolom nama barang, kelompok, satuan, dan supplier, kita perhatikan untuk kolom HPP dan kolom harga jual kita abaikan terlebih dahulu. Terutama untuk kolom HPP itu akan terisi otomatis ketika kita sudah memasukkan di detail barang paket ini. Untuk memasukkan detail barang paket, ya sebenarnya hampir sama ketika tadi kita membuat harga pack beda barcode. Yang bedakan di sini adalah kita harus memasukkan beberapa data barang. Ya, kita coba langsung klik tombol tambah detail barang paket, kemudian masukkan kode barang pada kolom kode barang ini. Ya, kita klik tombol F3, kemudian cari misalkan, kemudian cari barang minyak karena ini adalah untuk sembako, kemudian enter. Ya, misalkan ini, kemudian OK. Kemudian perhatikan ketika kode barang ini sudah masuk, kemudian di sampingnya muncul nama barangnya, kemudian di bawahnya kode barcode itu akan tampil mengikuti barang yang sudah kita masukkan. Kemudian HPP barang ini harga pokok pembeliannya sudah tampil, dan selanjutnya adalah isi kolom quantity. Ya, kita akan memasukkan barang ini berapa quantity dalam paket sembako ini, misalkan 1 ya. Kemudian kolom satuan ini biarkan saja. Kemudian untuk kolom HPP untuk paket ini sudah tampil mengikuti quantity ini. Misalkan ini quantity kita isi 2, maka di sini akan tampil menjadi 34.000, artinya HPP ini dikalikan 2, maka ketemunya ini. Ya, kemudian simpan. Oke, perhatikan ketika tadi kita sudah masukkan, kemudian barang yang sudah masuk sudah tampil, kemudian di HPP di sini itu sudah muncul HPP-nya. Karena kita akan membuat paket sembako, maka tidak mungkin itu hanya satu item barang, pasti ada beberapa item, 2 atau 3 atau 5. Tambah lagi, masukkan misalkan beras. Ya, pilih ini dan kuantiti 1, kemudian simpan, kemudian tambah lagi kan gula. Ya, gula 1 kilo ini, kemudian isi 1, ya, kemudian simpan. Ya, setelah kita memasukkan detail barang paketan, kemudian dirasa cukup, kemudian kita kembali ke bagian kolom ini, yaitu kita lihat pada kolom HPP. Di sini HPP-nya ketemu Rp82.125. Ya, karena ini paket, maka kita langsung menentukan harga jualnya misalkan menjadi 85.000. Jadi
paket sembako ini dengan 3 item barang dan 1 item barang itu berisi 2, harganya 85.000. Kemudian simpan. Ya, kita cek data barangnya yang tadi kita buat, paket sembako. Ya, di situ ada 2, paket sembako dan paket sembako 1, tapi yang baru kita buat adalah paket sembako. Yaitu adalah tentang bagian dari barang paket atau membuat data barang paket. Ya, kita refresh. Ya, itulah penjelasan tentang cara membuat atau menambah data barang baru. Selanjutnya adalah mengubah data barang. Ya, tentang mengubah data barang ini hampir sama dengan ubah data pada data kelompok. Ya, kita coba langsung. Sebelumnya cari data barang terlebih dahulu yang akan kita ubah. Ya, kita cari data barangnya, bisa kita scan barcode-nya atau ketik nama barangnya atau ketik kode barangnya. Ya, misalkan kita scan salah satu item barang. Ya, data barang sudah tampil, kemudian kita klik tombol ubah. Ya, form edit barang sudah tampil, kemudian lakukan bagian mana yang akan kita ubah. Misalkan ini adalah data barang rokok, misalkan kita akan memberikan harga pack beda barcode di sini. Ya, kita langsung klik harga pack beda barcode-nya, kemudian tambah harga barcode, kemudian masukkan kode barcode slopnya. Ya, itu sudah tampil. Kemudian satuan kita isi, misalkan kita coba cari slop, ketik SLP atau klik tombol carinya slop. Nah, kemudian jumlah konversi kita isi, misalkan satu slop itu adalah 10. Ya, di situ akan ketemu nilai angka 280.000. Kemudian masukkan harga jualnya, misalkan 295.000. Ya, kemudian simpan. Ya, tadi kita sudah menentukan harga per slopnya, kemudian simpan. Ya, data perubahan sudah tersimpan. Ya, itu adalah cara melakukan ubah barang. Jadi bisa kita melakukan berubah harga atau memindah data kelompok ataupun merubah satuan barang. Ya, kita refresh supaya data tampil semuanya. Selanjutnya adalah menghapus data barang. Tentang menghapus data barang ini juga akan berkaitan dengan menonaktifkan data barang. Hal ini karena jika suatu data barang sudah pernah dipakai dalam suatu transaksi, misal penjualan ataupun yang lainnya, maka data tersebut tidak bisa dihapus. Kita coba langsung saja arahkan kursor atau cari barang yang akan kita hapus. Ya, misalkan di sini kita coba hapus barang, langsung del, kemudian pilih yes. Nah, di sini akan muncul warning atau peringatan bahwa data tersebut masih jadi referensi di data 321 order barang, penjualan, pembelian. Artinya barang ini tidak bisa dihapus. Dan jika kita tidak ingin data barang ini masih tampil di sistem maupun di kasir, yang bisa kita lakukan adalah dengan menonaktifkan data barang ini. Caranya, kita ubah data barang ini, kemudian pilih di status barang ini aktif atau tidak. Kita pilih tidak, kemudian simpan. Nah, maka data barang tadi sudah tidak tampil. Ya, kita bisa cari di sini status barang tidak aktif. Nah, itu tadi barang yang sudah kita nonaktifkan. Di sini tampil. Ya, itu adalah tentang cara menghapus data item barang. Kemudian untuk menu atau bagian-bagian lainnya di menu barang ini atau menu data barang ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi di sini tidak perlu dijelaskan lagi. Ya, kita tutup atau close. Ya, demikian video penjelasan tentang cara membuat atau menambah data barang baru, merubah data barang, dan menghapus data barang. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa untuk di subscribe, di share, dan di like untuk pengembangan video-video kami, dan juga untuk mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Terima kasih.